prajurit Nusa. Ini dirubah satu aja Bu yang di copy Bu? Iya, iya tinggal Atau semuanya? semuanya, enggak apa-apa. Apa namanya sampai nilai E ya? Oh, sampai nilai E. Siap. Itu C sudah kan, tinggal D sama E. Yang terakhir tinggal ini aja ya. Kalau yang terakhir itu tinggal dikasih else gitu aja. Mulai dari if sampai kurung tutup itu dihapus aja Pak. Yang ini Bu ya? Karena sebetulnya kan nggak perlu. Oke, coba jalankan Pak. "101" misalkan Pak. Maksudnya yang mana Bu? Itu kan masukkan nilai Anda, ya. Itu kan disuruh masukkan Ya. nilai. Ya, ketikkan angka 101 Pak. Nanti oke. Yang keluar apa? Tuh. Coba ke atas Pak. Oh iya, Bapak ini keliru nih. Ke atas Pak, coba codingnya, programnya. Atas, oke. Di baris ke-16 itu bukan N. Kalau N itu berarti dua-dua syaratnya harus terpenuhi. Tapi kalau salah satu syarat terpenuhi, berarti pakai apa? Ibu. Iya, oke, betul. Pakai OR. Oh. Coba jalankan lagi. Enggak usah. OR apa itu? OR, oke. Oh. Jalankan. Coba masukkan 105 gitu misalnya. Ya wis gak apa-apa 101. Oke, enter. Ya. Jalankan lagi. Coba masukkan nilainya minus sembarang. Jalankan lagi Pak, run lagi. Masukkan nilainya minus 10 misalkan. Oke. Coba Bapak masukkan nilai angka 10 kali ini. Run. Harusnya nilainya berapa? Hurufnya apa Pak? Run lagi. Angkanya 10. Betul ya? Coba kita kasih angka 100 Pak.
Oke. Ya. Acak deh. Nilai 87 coba. Ya tetap A ya. Coba nilainya 75, Pak. 75 itu harusnya apa, Pak? Oke. Coba lihat, Pak. Bawah, Pak. Oh iya, memang bener B ya. Oke. Iya, bener ya. Oke. Ya, gitu ya, Pak ya. Berarti Bapak sudah belajar else if else if, sama namanya compound condition. Compound condition itu berarti ada 2 syarat atau lebih. Bapak di sini pakai or dan pakai and. Siap. Oke. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Aduh, kami stop share. Ya. Oke. Kali ini silakan di-download Pak untuk yang perulangan. Sudah ada di e-learning. Nah, ini yang namanya looping atau perulangan itu dia dijalankan berulang-ulang, berarti bolak-balik gitu ya. Di sini misalkan ngecek login wifi gitu bisa diadukan sampai kalau error itu loh Pak, loginnya dan lain sebagainya itu bisa dicek sampai 10 kali gitu ya, nge-print bolak-balik gitu ya. Terus kemudian running program itu namanya looping. Nah, looping itu salah satu jenis kontrol program ya. Sebelumnya kan percabangan, jadi ada sequence, jadi terurut syaratnya tuh ya, selection, branching itu pakai else if. Nah, kalau repetition itu pakai looping. Looping itu bisa pakai for, while sama do while. Saya biasanya pakai for. Soalnya kalau pakai while sama do while itu rada ini apa namanya? Rada rumit ininya, apa namanya, seleksinya. Tapi itu nanti kita pelajari di perulangan bagian 2. Ini perulangan yang di sini kita pakai for. For itu berulang-ulang tapi ada batasnya. Jadi batasnya jelas. Berulang-ulang sesuai dengan batas yang diberikan. Kalau Bapak nggak yakin dia akan berulang berapa kali, jangan pakai for. Kalau Bapak yakin diulangi sampai sekian kali, silakan pakai for. For itu tulisannya sama kayak tadi, semua perintah pakai if atau yang lainnya itu for, pakai kurung buka, kurung tutup, baru instruksinya dijalankan yang di dalam kurung awal. For di sini yang merah itu initial value itu nilai awalnya. Yang tengah-tengah itu syaratnya apa supaya berhenti, berhentinya itu saat kapan, yang kuning. Terus kemudian yang hijau itu update expression, itu maksudnya nambah atau kurang. Nah, nambah atau kurang apa sih ini batas awal looping, maksudnya gini, initial value itu batas awal looping, condition itu batas akhirnya. Kalau yang ini step yang di update expression itu ada 2, yaitu increment dan decrement. Kalau increment itu naik ke atas, kalau decrement itu turun ke bawah. Ini contohnya ya Pak ya. Oke, coba Pak dibuat lagi program baru. Terus seperti ini Pak. Counter itu untuk penghitungnya, jadi untuk ngitungnya dia berulang berapa kali. Di situ keterangannya seperti ini. Jadi kalau counternya 0 berarti nilai awalnya, ini ada keterangan. Counter 0 itu nilai awalnya 0. Counter minus 5 yang kedua ini ya Pak ya. Itu maksudnya dia harus berhenti. Dia ngeceki syaratnya, kalau counternya kurang dari 5 dia boleh terus. Tapi kalau nilainya 5 atau lebih dia tidak boleh, sudah stop. Jadi ini ngeceki syarat berakhirnya. Kalau ini syarat ini tidak terpenuhi, maka dia akan berakhir. Kita berakhir sampai di sini, begitu ya. Ada awalnya, ada syarat berakhirnya. Terus sebelah kanan sendiri ya, counter plus itu di sini. Counter plus itu sama dengan counter plus 1. Artinya apa? Dia akan nambah 1 setiap kali dijalankan, dia tambah 1 setiap kali dijalankan, dia tambah 1. Gitu ya Pak ya.
Oke, silakan dicoba, Pak. Iya, iya. Ada. Silakan coba diketik slide ke 7 sama slide ke sorry. Slide ke 7 sama slide ke 10 ya. Sama aja ini. Ini coba kerjakan yang slide ke ketikan slide ke 13 ya coba. Slide ke 13 ya. Slide ke 13 ya. Oke. Saya kasih waktu 10 menit ya, Pak ya. Slide ke 13. Ijo-ijonya yang baris ke 11 itu juga diketik. Jadi baris ke 6 sampai baris 19 diketik. Baris ke 11 tetap diketik ya. Soalnya nanti kita coba pakai. Ibu, mohon waktu sebentar.
Oh, itu Pak, di baris ke-18 harusnya ada kurung tutup. Baris ke-18, kurawal tutup. Ya, itu kan Bapak mengawali tapi belum mengakhiri ya Pak ya. Makanya pastikan kalau ada kurawal buka, mesti ada kurawal tutup. Oke, tuh. Itu cuma highlight satu tok Pak. Itu cuma satu tok. Dia ke atas kan, di scroll ke atas itu bisa. Oh ya, coba di ke atas kan Pak. Oh ya, mulai dari 5, 4, 3, 2, 1 ya. Oh ya, backslash n-nya kebanyakan. Iya bisa. Oke. Iya kelihatan Mbak ya. Jadi kalau counter ini loopingnya dari angka 5 sampai 1. Siap, Jun. Itu namanya decrement ya Pak ya. Decrement itu artinya turun. Jadi counternya minus itu dia turun kayak tangga. Itu kalau anak tangga itu turun ke bawah. Jadi mulai dari angka sama dengan 5 sampai 1. Jadi ada sama dengannya. Pak, itu harus hati-hati ya. Syarat berakhirnya itu dia kalau memenuhi lebih dari sama dengan 1 masih tampil ya Pak ya. Kalau Bapak nulisnya counter sama dengan 1. Jadi gitu ya Pak, itu counter. Coba Pak, yang 14 itu dikasih yang baris ke-14. Oke. Kita Siap. kasih komentar ya. Jadi kita kasih garis miring 2 kali di baris ke-14 sebelumnya for. Oke, kita kasih garis miring 2 kali, deng sek gitu ya. Terus yang di baris ke-13. Nah, itu dihapus. Deng. Oke, jalankan Pak. Berarti ini mulai dari berapa Pak? Mulai dari 1 sampai 5. Ini namanya counter. Jadi counternya dia pakai decrement atau pakai increment, dia bisa pakai ini Pak William. Itu ya. Oke, mudah. Sebentar. Terus oke, terima kasih Pak. Silakan stop screen. Siap. Ini tadi ya penjelasannya yang decrement tadi ya, berkurangi 1. Jadi kalau variabelnya pakai minus dia dikurangi 1. Tapi kalau minus sama dengan n-nya misalkan minus sama dengan 2, maka dia anak tangganya kalau turun itu loncat 2 gitu ya. Kalau yang ini juga sama. Dia kalau operasinya variabelnya misalkan tadi, kalau yang tadi kan dicontohkan tadi kan counter plus ya. Maka di sini kalau plus itu dia bertambahnya 1, anak tangganya naiknya 1 kali. Kalau yang di sini anak tangganya naik n kali. Jadi kalau misalkan Anda kasih plus sama dengan counter plus sama dengan 2, maka dia akan loncatnya 2 kali. Loncat naik tangganya 2 kali. Ini sama dengan ini. Ini tadi sudah ya, slide ke-13. Biasanya errornya itu Pak, itu adalah syaratnya loopingnya nggak berjalan ya, maksudnya dia syaratnya keliru, jadi counter awalnya sama nilai akhirnya salah, atau yang kedua looping itu jalan terus. Kalau kayak gitu kan nggak ada. Silakan Pak, coba dibuat Anda kerjakan slide nomor 15. Slide 15 di sini kita akan menghitung deret asli antara 1 sampai 10. I di sini pakai counter ya Pak ya. Gantinya counter tadi yang di slide 13 tadi kan kita pakai counter. Kalau ini kita pakai i boleh-boleh saja, terserah. Jadi boleh pakai nama variabel apapun. Coba Pak silakan dibuat.
Kalau biar nggak repot, Pak, itu yang tadi yang di slide 13 tadi itu tinggal di copy paste saja terus diganti isinya ya. Atau ngetik gini aja kan ya gampang. Integer I 4, jadi tinggal 1, 2, 3, cuma 3 baris toh. Silakan dikerjakan slide 15 dan slide 16. Oke. Silakan Pak, coba diketikkan dua-duanya. Itu dimulai dari 1 ya, bukan dari 0. Mulai dari 1 terus kemudian sampai 10. Berarti kalau dia akan berulang terus. Saat I kurang sama dengan 10, maka dia akan tetap terpenuhi. Karena kalau I sudah lebih dari 10, dia akan berhenti. Jadi dia berhentinya kalau ini tidak terpenuhi. Dia nambahnya 1. Beda dengan ini, Pak. Ini dia kan bilangan genap antara 1 sampai 1000. Bilangan genap antara 1 sampai 1000. Jadi kan dimulainya kan dari angka 2 ya, Pak ya. Dari angka 2 dia akan berhenti saat I kurang sama dengan 1000. Tapi namanya bilangan genap, dia anak tangganya itu kan loncatnya 22. Ini mulai dari angka 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Maka kalau loncatnya 2, Pak, ini maka counternya di sini I plus sama dengan 2. Gitu ya. Jadi dimulai dari I sama dengan 2, I kurang sama dengan 1000, I plus sama dengan 2, maka dia loncatnya 22. Print %C ini hanya menampilkan. Kalau yang 17 ini, slide 17, 10 deret bilangan kelipatan N. I-nya dianggap sebagai counter, kalau N itu bilangan kelipatan N. Misalkan gini Pak, mulainya misalkan mulai dari angka 22, 20, 200 gitu ya. Yang kelipatan N. Sorry, ini maksudnya mulai dari angka 2, 4, 6, 8 gitu ya. Ini sampai 20. Jadi maksudnya begini. Jadi 10 bilangan kelipatan N itu mulai dari N-nya perkalian ya. Kalau misalkan angka 5 berarti N-nya kalau 5 berarti 5 mulai dari 5 terus diakhiri saat 10 kali 5 berarti 50 gitu ya. Jadi diakhiri saat 50 berarti 5, 10 nanti tampilnya 5, 10 dan seterusnya. 5, 10, 15, 20, 25 perkalian ya. Dari bilangan. Terakhir yang di sini yang di semakin lama ini semakin kompleks gitu ya. Kalau yang di sini ada ketentuannya Pak, dia maunya bilangan gasal, tapi ada batas awal dan ada batas akhirnya. Misalkan saya mau menampilkan bilangan gasal mulai dari 100 sampai 1000 gitu ya. Maka batas awalnya harus 100, batas akhirnya 1000. Nah ini di sini Bapak, kenapa nggak tak kasih ini? Yang baris ke-17 dan 18 ini ngecek kalau batas bawahnya modulus, persen itu modulus ya. Modulus 2, sisa hasil baginya adalah sama dengan 0. Berarti kan bilangan genap ya. Kalau misalnya saya masukkan 100 berarti kalau saya masukkan 100 itu kan maka dia bukan ganjil Pak. Maka dia harus ditambahi 1. Ini Pak yang if yang nggak pakai else, if jadi yang cuma syarat. Artinya apa? Kalau dia sudah bilangan ganjil ya sudah. Kalau dia bukan bilangan ganjil alias genap ya, kalau syarat ini terpenuhi di baris ke-17 ini dia adalah bilangan genap, maka dia harus dijadikan ganjil. Jadi kalau dia dijadikan ganjil, misalkan saya mengentrikan angka 100, maka batas bawahnya itu bukan 100, dimulainya kita mulai nampilkan bilangan ganjil atau bilangan gasal itu bukan 100, tapi harus 101. Jadi bilangan gasal tersebut itu mulai dari 101 sampai batas atasnya berapa? Kalau batas atasnya 1000 berarti dia sampai 999. Karena ini kan sudah tidak terpenuhi kalau sudah loncatnya 2 kali. Kenapa kok loncat anak tangganya 2? Karena dia bilangan gasal. Kalau bilangan ganjil itu kan dia pasti loncatnya 2 kali ya, mulai dari 1 sampai 1, 3, 5, 7 dan seterusnya.
udah selesai, langsung tadi kalau sudah slide 15-16 langsung bilang slide 18 coba Pak. Slide 18. Silakan dikerjakan yang slide 18. Baru nanti kita coba running ya. Silakan Pak, kalau sudah 15-16 langsung 18. Jadi ini nanti bisa dimodifikasi ya yang slide 18. Kalau misalkan mau nampilkan bilangan genap boleh. Mau menampilkan bilangan kelipatan 10 atau bilangan kelipatan 5 atau bilangan kelipatan 7 juga bisa diedit. Jadi ini yang apa namanya? Pengguna lebih bebas masukkan batas bawah sama batas atas. Oke, yang sudah siapa ini? Yang sudah siapa untuk yang slide 18? Coba Pak Febri, sudah Pak Febri.
Siap belum Ibu? Belum, Mbak. Siap belum? Sama ngetiknya, Mbak ya. izin Bu, izin tanya. Ya, Itu di slide 18 Bu. kenapa, Pak? Ya, mau tanya yang tentang baris ke-17 itu if batas bawah persen 2 itu maksudnya apa Bu ya? Modulus, Pak. Modulus itu sisa hasil bagi. Sisa hasil bagi itu misalkan begini, Pak. Kalau saya punya angka 11 modulus 2, itu berarti 11 dibagi 2 itu hasilnya berapa, Pak? 11 bagi 5,5. 5, sisanya 1, ya kan? Berarti kalau modulus 2 itu berarti sisanya sisa hasil bagi dengan angka 2. Berarti kalau 11 modulus 2 jawabannya adalah 1. Sisa hasilnya, bukan kalau itu nanti kan 5,5, kalau 5 itu kan hasilnya. Ya. Kalau 1 kan sisanya nggak kepake. Coba lagi Pak, misalkan 10 modulus 7. Hasilnya berapa Pak? 3. Itu modulus 7, berarti 10 dibagi 7, 1 sisanya 3. Maka 10 modulus 7 itu nilainya nanti munculnya 3. Itu berarti fungsinya hubungannya sama yang baris 18 atau Bu? Hubungannya begini Pak, kalau yang di baris 17 ini dia adalah, jadi di ini. Jadi kalau yang nilai yang dimasukkan itu adalah genap, maka dia akan dijadikan ganjil. Dijadikan ganjil itu baris ke-18 ini, dijadikan ganjil. Saya misalkan, ini kan soalnya kan ngomongnya kan deret bilangan ganjil ya Pak ya. Jadi kalau misalkan yang saya masukkan batas bawah itu kan pengguna kan bisa ngawur loh Pak, masukkan nilainya. Misalkan pengguna masukkan nilai 10 itu kan nanti kan kalau Bapak langsung bikin program di baris 21 sampai 25 jalankannya, maka kalau user masukkan angka 10, Bapak nanti akan menampilkan mulai angka 10, 12 dan seterusnya, bilangan genap. Padahal yang Bapak yang mau kan bilangan gasal atau bilangan ganjil. Nah, kalau kayak gitu, kalau user ngawur masukkan angka 10, maka sama program itu dibetulkan inputnya
satunya dijadikan angka 11 atau genap. Atau ganjil, sorry. Angka genap yang sebelumnya angka 10 tadi itu dijadikan angka ganjil. Ya. Jadi bilangan baris ke-17 itu ngeceki apakah bilangan itu genap atau ganjil. Ya. Oh ya. Terus baris 18 itu untuk menunjukkan baris 18 itu kalau dia tuh ngecek kalau baris ke-17, jadi baris ke-17 itu dia akan ngomong gini. Kalau kamu bilangan genap, maka akan tak tambahkan 1. Maka akan tak tambahkan 1 itu diterjemahkan di baris 18. Tapi kalau kamu bilangan ganjil ya sudah nggak ngapa-ngapain gitu. Gitu ya Pak ya, paham? Monggo kalau masih belum paham, saya jelaskan. Ya Bu, paham Bu. Oke. Masih. Ini ya Pak ya. Ini latihan aja. Jadi di sini kalau yang ini tadi kan enak ya, batas bawah sama batas atasnya sudah dimasukkan. Dan dia loncatnya 2 ya toh karena dia bilangan ganjil. Kalau ini enggak. Pengguna masukkan batas bawah, batas atas sama selisih deret. Jadi kalau di sini misalkan user masukkan 5, batas atasnya, batas bawahnya 5, batas atasnya 20, selisih deretnya 3, maka dia akan ngetikkan 5, 8, 11 ya. Berapa lagi? 14 ditambah 3 terus ya. Kita kasih angka gini aja. Nah, biar kelihatan. 14 terus 17 terus 20. Kita kasih contoh lagi ya. Berarti kalau input batas bawahnya dia 10, batas atasnya 20, selisihnya. Oke, ini ya. Silakan dikerjakan, dikumpulkan minggu depan kita saya cek, nanti kita running latihan hari ini ya. Saya taruh di Classwork ya. Oke. Oke, silakan dicek di Google Classroom bisa. Minggu depan akan kita bahas ya. Jadi masuk nanti saya minta salah satu siswa untuk running ininya, latihannya. Terima kasih. Saya akhiri dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak.